Hai Lur, pernahkah kalian merasa usaha yang kalian bangun dengan jujur tiba-tiba mulai redup? Tanpa alasan, warung yang biasanya penuh mendadak sepi. Sementara warung sebelah justru ramai, tetapi dengan aura yang sangat berbeda. Malam ini, malam Jumat Kliwon, kita akan bercerita tentang keikhlasan yang diuji oleh dendam dan perjalanan seorang pemuda yang terjebak di antara doa dan petaka di tanah Cirebon. Tetap di Diari Natasha, siapkan nyali kalian, matikan lampu, jangan noleh ke belakang. Kita mulai ceritanya. Namanya Randy. Randy adalah mahasiswa tingkat akhir di Cirebon. Suatu malam, telepon dari ayahnya di kampung meruntuhkan fokusnya. Suara ayahnya bergetar. "Ren, warung mie ayam bapak sudah seminggu ini gak ada yang beli. Padahal bapak lihat orang-orang cuma lewat. Seolah warung kita itu gak ada. Tapi warung sebelah mereka ramai terus. Bapak rasa rezeki kita sengaja ditutup. Tolong carikan pagar atau penangkal di sana, mumpung kamu di Cirebon." Meski ragu, sebagai anak berbakti, Randy menuruti kemauan orang tuanya yang saat itu sedang kalut. Pikirannya hanya satu, makam Sunan Gunung Jati. Namun niat Randy memang yang awalnya ingin berziarah justru ternoda oleh ambisi mencari sesuatu yang bisa menangkal ilmu hitam, walaupun itu atas permintaan ayahnya. Nah, pada malam Jumat Kliwon, Randy pun kesana Lur, tapi hatinya tidak tenang. Bukannya berdoa dengan khusyuk, ia terus memikirkan tentang penangkal. Nah, singkat cerita, pada saat ia melangkah pulang melewati gerbang luar, hawa dingin yang gak biasa menusuk tengkuknya. Ia merasa langkah kakinya menjadi sangat berat, seolah-olah ia tidak pulang sendirian. Tapi Randy nggak tahu kalau ada 3 sosok yang tak kasat mata mengikuti dari bayang-bayang pohon beringin tua. Seorang nenek bungkuk, kakek dengan mata merah, dan seorang anak kecil berkulit pucat. Sesampainya di kosan, suasana masih aman saja. Tapi situasi berubah menegangkan ketika jam dinding menunjukkan jam 12 malam. Randy ambruk, badannya panas, tapi ia menggigil hebat. Matanya melotot. Teman-teman satu kos berusaha membantu dengan baca ayat-ayat Quran, tapi tidak menolong Randy. Randy masih seperti kerasukan. Ada satu teman kosnya, sebut saja Bang Satria. Bang Satria yang dikenal religius mendengar suara aneh dari kamar Randy. Ia pun melangkah ke kamar Randy. Yang pada saat itu Randy dikelilingi oleh teman-teman kos yang lain sedang mengaji. Satria penasaran dong. Satria mendekati Randy yang saat itu sedang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Satria berusaha menolongnya dengan semampunya dia melafalkan ayat Al-Quran. Dia mendekati Randy lalu mengusap wajahnya. Matanya yang tadinya melotot kini sudah rileks. Tapi bersamaan dengan itu, angin berhembus sangat kencang dan suaranya berubah menjadi serak seperti nenek-nenek. Randy bukan lagi Randy. Ia telah menjadi wadah bagi mereka yang undang secara tidak sengaja karena niat yang melenceng. Satria tak tinggal diam. Ia memegang kening Randy yang terus memberontak, berkata, "Keluar kalian, ini bukan tempat kalian." Satria melihat 3 sosok menguasai Randy. Ada sesosok nenek-nenek, kakek-kakek, dan anak kecil. Ia melantunkan ayat suci Al-Quran di depan tubuh Randy yang masih meronta. Dengan mata batinnya, Satria merasakan tiupan angin yang sangat kencang. Setelah pergulatan batin yang hebat, dengan lantunan ayat suci yang terus menggema, di ruangan sempit itu, satu persatu sosok itu mulai pergi. Randy muntah hebat, tubuhnya lemas.
ia sadar sepenuhnya. Randy terduduk lesu, air matanya menetes menyesali tindakannya. Satria menepuk pundaknya pelan, lalu memberikan sebuah pesan yang akan diingat Randy seumur hidupnya. Ren, dengerin abang. Jangan pernah cari penangkal, kedukun atau tempat keramat dengan niat yang salah. Kalau rezeki bapakmu itu ditutup orang, jangan dilawan dengan ilmu yang sama. Itu cuma bakal ngundang setan masuk ke dalam hidup kamu. Penangkal terbaik itu cuma satu. Deketin yang punya rezeki, bilang sama bapakmu. Gak usah cari pagar gaib. Cukup kencengin sholat tahajudnya, ngajinya dirajinin, minta langsung sama Allah. Sedekah juga dikencengin. Cahaya dari ibadah itu lebih tenang dari ilmu hitam manapun. Setan gak akan betah di warung yang penghuninya sibuk berpikir. Seringkali saat kita merasa dunia tidak adil, kita tergoda mencari jalan pintas. Namun kita lupa bahwa penguasa kegelapan tidak pernah memberi bantuan secara gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Percayalah, doa yang tulus di sepertiga malam lebih tajam dibanding dengan keris yang paling sakti sekalipun. Terima kasih sudah menonton. Sampaikan cerita ini kepada orang yang kalian sayangi. Saya Natasha, pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe. Kalian punya pengalaman lebih horor lagi nggak? Kalau punya, kirim email yang sudah aku tulis ya. Semoga kalian bisa tidur yang nyenyak. Bye-bye.